Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada video kali ini Pak Guru akan memberikan pembahasan latihan soal tentang permutasi ya. Ada 8 soal. Yang pertama, seorang kandidat presiden akan mengunjungi 6 provinsi dari 10 provinsi yang ingin dikunjunginya. Berapa banyak cara dengan urutan berbeda ya mengunjungi provinsi tersebut? Penyelesaian ya. Berarti ada 6 provinsi dari 10 provinsi yang akan dikunjungi. Merupakan permutasi 6. Nah, kita hitung permutasi 6 itu 10 faktorial dibagi 10 min 6 faktorial, begitu saja. 4 dan 4 dicoret, ini faktorial coret, terdapatkan 151.200. Atau dengan cara pengisian tempat, kita sediakan 6 kotak ya, 6 kotak. Nah, kotak yang pertama ini adalah provinsi yang dikunjungi. Jadi provinsi pertama yang dikunjungi ada 10 kemungkinan, karena ada 10 provinsi ya. Ya, maka kotak yang pertama diisi 10 kemungkinan kunjungan pertama. Kunjungan kedua berarti provinsi yang sudah dikunjungi nggak dikunjungi lagi, masih ada 9 provinsi. Kunjungan ketiga masih ada 8 provinsi. Kunjungan keempat masih ada 7 provinsi. Ya, keenam ya, ini sisa-sisa provinsi yang sudah dikunjungi ya. Saya ulangi, yang kotak pertama ini merupakan kunjungan pertama, jadi masih ada 10 peluang, 10 kemungkinan karena kunjungan pertama ada 10 provinsi. Setelah satu provinsi dikunjungi, maka kotak berikutnya masih 9 provinsi karena provinsi yang dikunjungi nggak dikunjungi lagi. Ada 2 provinsi yang dikunjungi, tinggal 8 provinsi ya. Ada 3 provinsi yang dikunjungi, tinggal 7 provinsi, dan seterusnya sampai kunjungan ke-6 nih. Kita kalikan sama hasilnya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Bilang terdiri dari 4 angka, disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Hitung banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan. Artinya angka-angkanya tidak boleh berulang. Contoh 22, 35. Nah, 22 ini namanya berulang. Atau 22, 26 itu berulang. Maka kita dapatkan formulasi 64 ya. Jadi dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka, diambil 4 angka. Jadi formulasi 64. Nah, ini kita dapatkan 360 bilangan. Ingat, ini apabila angkanya berlainan. Jika angkanya kondisi-kondisi berikutnya, perhatikan. Ini kita gunakan pengisian tempat ya. Nah, artinya apa? Kita sediakan 4 kotak karena ada 4 angka. Kalau 3 angka ya 3 kotak, kalau 5 angka ya 5 kotak. Nah, kita siapkan 4 angka, 4 kotak. Kotak pertama diisi dengan 6 ya. Karena apa? Karena ada masih 6 angka yang bisa mengisi di kotak pertama. Kalau satu angka sudah ditulis di sini ya, di kotak pertama, maka tinggal 5 angka kotak berikutnya. Sudah dipasang 2 angka, tinggal 4 angka kotak berikutnya. Sudah dipasang 3 angka, kotak terakhir sisanya tinggal 3 angka, dikalikan. Ini caranya, 306 bilangan ya. Saya ulang, ini angka-angka ini adalah 054, ini banyaknya angka. Banyaknya angka, ya angka dipasang. Kotak pertama ada 6. Ada 6 karena pertama kali, maka ada 6 angka kemungkinannya. Setelah satu angka dipasang di kotak pertama, maka sisa angka tinggal 5 angka. Nah, kalau 2 angka sudah dipasang di kotak pertama kedua, kotak berikutnya tinggal 4 angka sisanya, dan seterusnya dikalikan. Nah, bagaimana kalau 4 angka boleh berulang? Nah, oke, kalau boleh berulang berarti setiap angka ini diisi 66 semua. Karena apa? Karena setiap angka bisa mengisi keempat kotak ini. Misalnya 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 atau 2, 2, 5, 5 boleh. Sehingga setiap angka, setiap kotak bisa diisi dengan 6 angka ini semua. Boleh berulang ya, kalikan. Nah, saya ulangi, kalau berulang berarti setiap kotak bisa diisi dengan 6 cara semua, yaitu angka 1 sampai 7 ini. Karena boleh berulang. 4 angka berlainan ganjil ya. Bagaimana kalau pertanyaannya 4 angka berlainan tapi yang ganjil? Maka kalau ganjil berarti kotak terakhir ini yang berpengaruh. Kotak terakhir hanya bisa diisi dengan angka 1, 3, 5, 7, 4 angka ya. Karena bilangan ganjilnya ada 3 angka. Setelah satu angka dipasang di kotak terakhir, sisa angkanya masih 5 ya. Kemudian sisa angkanya masih 4, 3, dan seterusnya. Jadi 5, 4, 3 ini banyaknya angka yang dipasang. Nah, saya ulangi, yang ganjilnya ada 4 angka ganjil.
ya, karena nggak boleh berulang. Maka jika satu angka ganjil di sini nggak bisa dipasang di kotak yang lain, maka sisanya tinggal 5 angka, ya. Sisanya tinggal 4 angka, sisanya tinggal 3 angka dikalikan 240 bilangan. Bagaimana angka genapnya? Angka berlain genap. Nah, genap. Ini boleh ganjil berulang. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana banyaknya jumlah angka ganjil yang berulang? Nah, sama, yang angka ganjil tetap 4, kotak yang lain 66 semua, ya. Karena bisa mengisi semua kotak dari 6 angka ini. Nah, angka yang sudah dipasang di kotak pertama bisa dipasang lagi di kotak kedua, bisa dipasang lagi di kotak ketiga, sehingga 6 angka ini bisa mengisi ketiga kotak ini semua. Maka 666 kalikan 4 ini jika bisa berulang. Kemudian banyaknya bilangan genap jika tidak berulang atau berlainan. Bilangan genapnya ada berapa di sini? 2 dan 4. Maka kotak terakhir ini diisi dengan 2, yaitu angka 2 dan angka 6. Kotak yang lain sisanya, ya, sisanya berarti dipasang 1 masih 5 angka, dipasang 2 masih 4 angka, dipasang 3 masih 3 angka. Kita kalikan 120 bilangan genapnya, 240 bilangan ganjilnya. Bagaimana kalau bilangan berlainan lebih dari 5.000? Lebih dari 5.000 berarti yang berpengaruh kotak pertama. Kotak pertama hanya boleh diisi dengan angka 5, 6, 7. Kita isi 3. Ya, 3 ini 3 cara atau 3 kemungkinan, yaitu 5 atau 6 atau 7. Nah, karena berlainan, maka kotak berikutnya, kotak kedua masih 5, kotak ketiga 4, kotak ketiga 3 ini adalah sisa angka yang lain yang sudah dipasang karena angkanya berlainan. Kita tuliskan ada 180 bilangan. Bagaimana kalau lebih kecil daripada 3.000? Nah, lebih kecil 3.000 berarti kotak pertama hanya diisi dengan angka 1 atau 2. Ada 2 cara, yaitu angka 1 atau 2. Sudah, karena berlainan, maka kotak berikutnya sisanya masih 5 angka, sisanya masih 4 angka, sisanya masih 3 angka. Kalikan 120 bilangan yang lebih atau yang kurang dari 3.000. Ini cara-cara atau cara-cara kasus-kasus lain tentang pengisian tempat, ya. Nah, kalau ada cara aturan seperti ini, maka rumus permutasi nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena ada syarat-syarat khusus, ya. Ada syarat-syarat khusus seperti berulang. Rumus permutasi hanya bisa dipakai jika urutannya berlainan, ya. Jika urutnya berlainan. Kalau ada berulang, ada ganjil, ada genap, itu pakai aturan pengisian tempat seperti ini. Berikutnya nomor 3. Ada 10 lukisan akan dibariskan. Nah, berapa banyak cara? Nah, 10 lukisan akan dipamerkan dalam satu baris, ya, berarti 10 faktorial, atau dengan pengisian tempat, ya, ini 10, ada 10 tempat. Nah, jadi tempat pertama ada 10 lukisan yang mengisi. Kalau satu lukisan dari pasang di sini, berikutnya tinggal 9 lukisan. Kalau 2 lukisan dari pasang, 8 lukisan dan seterusnya. Kalikan. Nah, nanti ini. Nah, tadi ya, tempat pertama 10 lukisan. Nah, satu lukisan dari pasang tinggal 9 lukisan. 2 lukisan dari pasang berikutnya tinggal 8 lukisan dan seterusnya sampai lukisan terakhir, sebuah lukisan saja mengisi kotak terakhir. Dikalikan hasilnya ada sama 3.628.800 cara. 4, ada 4 buku mata, 3 buku fisika, 5 buku kimia. Bagaimana cara menyusunnya jika sejenis saling berdampingan? B-nya fisika saja yang berdampingan. Jawab. Ini ada 4 mat, 3 fis, 5 kim. Ini ada 3 blok dulu, ya. Ini bisa kita anggap ada 3 susunan dulu. Maka kita dapatkan 3 faktorialnya adalah 3 blok ini, karena bisa saja 4 mata pindah ke blok fisika, fisika pindah ke blok mata pindah blok kimia, kimia blok fisika pindah. Nah, sehingga perpindahan 3 blok ini ada 3 faktorial, ya. Kemudian masing-masing buku ini 4 faktorial, karena 4 mata ini bisa disusun berdasarkan 4 faktorial, yang 3 fisik 3 faktorial, 5 kimia 5 faktorial dikalikan, ya. Ini ya. Kemudian yang jika hanya fisika saja yang berdampingan, ya. Bagaimana kalau tidak ada syarat? Misalnya dari buku-buku itu bebas, ya, jumlah 4 tambah 3, 7 tambah 5, 12 faktorial. Kalau susunnya itu acak dan bebas, ya. Tidak ada syarat tertentu, dijumlahkan 4 tambah 3 7, 7 tambah 5 12, banyaknya 12 faktorial. Kalau ada syarat-syarat ini seperti ini. Bagaimana kalau hanya fisika saja? Kalau hanya fisika saja yang berdampingan, berarti yang 4 mat dan 5 kimia bebas.
acak berarti acak. Maka perpindahan bloknya ini dianggap 4, ini dianggap 4 objek. 4 tambah 3 4 tambah 3 10 4 tambah 3 maaf ya, ini 4 tambah 1. Ini fisika dianggap 1 karena fisika harus berdampingan terus. 1 tambah 5 berarti 10 faktorial. Sedangkan fisika sendiri ada 3 faktorial. Ini cara menghitungnya kalau hanya fisika saja yang berdampingan. Sedangkan 4 mata dan 5 mata secara bebas ya. Arti mata fis, mata kim, mata fis. Nah, tapi 3 fis harus berdampingan terus. Jangan mata dan 5 kim bebas acak ya, acak. Nah, ini didapat seperti ini. Kemudian 5, bagaimana cara mendapatkan statistika ini permutasi dengan unsur yang sama ya. Kita lihat yang sama, S-nya 2, A-nya 2, T-nya 3 ya. Ini kita kali ya, banyaknya unsur ya, banyaknya huruf ada 10 ya, dibagi banyaknya huruf yang sama di faktorial. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada kasus lain sama, ada lampu hias atau bendera atau yang lain, ada 3 kuning, 6 merah dan 4 hijau sama aja. Ini berarti permutasi dengan unsur yang sama. Jumlahnya ada 13 faktorial, ada 13 lampu dengan 3 jenis warna, sama dengan statistika. Nah, sehingga banyaknya cara memasang lampu 13 faktorial dibagi lampu yang sama itu ya, faktorial, dibagi lampu yang sama faktorial, dibagi unsur yang sama tuh difaktorialkan. Yang kuning ada 3 faktorial, yang merah 6 faktorial, yang 4 ada 4 faktorial. Ini faktorial ini ya, enggak nambah. Ini jamnya seperti ini. 7 orang berdus melingkar. Nah, seperti itu kan, melingkar. Kalau melingkar berarti 1 orang harus jadi patokan. Kalau nggak ada patoknya ngubung terus ya, 1 patokan, maka A ini nggak boleh dihitung. A ini nggak boleh berubah. Yang bisa berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga permutasi siklis dari 7 ada 7 kurang 1, 6 faktorial 720. Ini caranya apabila melingkar, salah satu jadi patokan, sehingga yang jadi patokan itu harus tetap tidak bisa berpindah tempat. Yang bisa pindah tempat yang lainnya nih, jadi 6 faktorial. Kemudian ini ada syarat tertentu. Apabila ada syarat tertentu yang harus berdampingan, maka kita blok. Nah, misalnya ini ada 5 anak laki-laki, 3 perempuan, seperti ini. Nah, karena perempuan harus berdampingan, berdekatan, maka kita anggap 1 nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang 1 berarti 5 faktorial ya. 5 faktorial ini yang perempuan kita anggap 1. Ya, kita anggap 1 perempuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang, karena salah satu harus sebagai patokan, sebenarnya bebas, atau yang ini atau yang di blok ini pun bisa sebagai patokan. Yang berarti yang sebagai patokan nggak berpindah, yang lainnya berpindah. Sedangkan yang perempuan ini sendiri, P1, P2 ini bisa berpindah sebanyak 3 faktorial ya. Nah, misalnya P1 menempati P2, P2 menempati P1, P1 menempati 3. Nah, ini berpindahnya P1, P2 ini, bergesernya ini, perubahannya ada 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial kali 3 faktorial dikalikan 120. Nah, demikian pembahasan soal tentang permutasi. Mudah-mudahan menambah kepahaman kalian dalam PJJ di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.